Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi yang melarang penjualan baju bekas impor atau thrifting yang kini kian marak. Sudah saya perintahkan untuk cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Menurut Zulhas, usaha baju bekas impor itu merugikan para pengusaha tekstil dalam negeri dan membawa penyakit. Zulhas menyatakan penindakan akan dilakukan di kawasan yang banyak terdapat usaha thrifting seperti di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, itu, Pasar Senen, harus ditindak. Bukan soal usaha tidak usaha, ini kan bawa penyakit. Kalau orang pakai jamuran gimana? Nular dari daerah mana ke daerah mana? Penyakitan, kan enggak bagus, kata Zulhas saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. Zulhas menyebut bisnis baju bekas impor ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan menurunkan tingkat ekspor. Pihaknya meminta kepada masyarakat yang mengetahui pusat pakaian thrifting untuk melaporkan. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, itu menyebut pihaknya bakal memusnahkan 900 lebih bal baju bekas impor yang tertangkap Satgas di Pekanbaru, Riau pada 17 Maret 2023. Lalu pada 21 Maret 2023, pihaknya bakal melanjutkan pemusnahan baju bekas impor di Mojokerto, Jawa Timur yang nilainya mencapai 10 miliar rupiah. Jokowi menyatakan sudah meminta lembaga terkait untuk menelusuri bisnis impor baju bekas tersebut dan usaha penjualan baju bekas impor. Menurut Jokowi, sampai sekarang sudah ada beberapa pelaku bisnis tersebut yang tertangkap. Fenomena thrifting atau biasa dikenal berburu pakaian bekas impor sedang menjadi tren khususnya di kalangan remaja, ternyata masuk ke dalam kategori barang ilegal. Akibat dari permintaan barang yang terlalu tinggi dan memiliki pasar sendiri menjadikan usaha thrifting semakin tumbuh subur meskipun dilarang pemerintah. Sebenarnya penjualan pakaian bekas atau barang bekas itu tidak dilarang, namun import pakaian bekaslah yang dilarang, ujar Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Zulhas. Teten mengatakan bahwa, adapun dampak negatif dari usaha thrifting yaitu mulai dari pendapatan negara hingga ke masalah lingkungan. Adapun sektor yang terkena dampak dari kegiatan thrifting adalah industri tekstil dan produk tekstil, TPT, UMKM, hingga menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Larangan impor thrifting atau baju bekas dikeluhkan oleh sebagian penjual pakaian bekas impor di Solo. Menurut pedagang thrifting di Pasar Klitikan, Kecamatan Pasar Kliwon, saat ini bisnis thrifting sedang bagus dan banyak event thrifting di Solo. Sedikitnya ada 3 lokasi di Solo yang menjual pakaian bekas impor, yakni di Pasar Klitikan dan Pasar Gading, Kecamatan Pasar Kliwon, serta di Pasar Ngundi Rejeki Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Penyelundupan baju bekas impor masuk melewati beberapa titik di wilayah pesisir Sumatera. Selain itu, pakaian bekas juga didominasi landing spot yang menggunakan pelabuhan tidak resmi, di mana pelabuhan kecil tersebut tidak termasuk dalam wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Berikut ini beberapa titik yang menjadi tempat penyelundupan baju bekas impor yang berada di wilayah Sumatera. Pelabuhan Dumai merupakan salah satu pintu masuk baju bekas impor. Di subnit dari Antara News, upaya penyelundupan barang dan pakaian bekas melalui perairan Dumai tidak pernah berhenti. Karena tidak adanya tindakan atau sanksi yang dapat memberi efek jera bagi penyelundup. Pelabuhan Belawan menjadi pintu masuk terdepan Indonesia di sisi barat, serta menjadi tempat impor barang-barang yang berasal dari Eropa dan Asia Tengah. Pelabuhan tersebut merupakan salah satu pelabuhan utama Indonesia yang menjadi pintu perdagangan internasional. Batam merupakan daerah yang letaknya di sisi jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. 90% titik pantai di Batam menjadi jalur penyelundupan dan menjadi pintu masuk dan pintu keluar barang-barang ilegal seperti narkoba, balpres atau pakaian bekas, dan lainnya. Dalam mengambil keputusan terkait larangan thrifting, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada keluhan dari pedagang pakaian bekas impor, namun sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakatnya, Indonesia perlu mengambil tindakan yang tepat dan berkelanjutan. Semoga kebijakan ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi bangsa dan negara.